Selamat siang, ketemu lagi dengan saya Tosin, Pond Builder Kolam Koi. Kami juga penyedia peralatan kolam koi, mesin-mesin segala macam, semua kita ready. Pakan juga ready. Di Tokopedia kita ada namanya Tosin, di Shopee ada namanya Tosin Koi, di Bukalapak kita juga ada namanya Tosin. Oke ya, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu dan kuotanya untuk melihat video kita di YouTube ini. Semoga para pemirsa semua sehat selalu. Saya mau menjawab pertanyaan dari komentar yang ada di YouTube, salah satu YouTube. Jadi menanyakan terkait yang ini nih, salah satu alat yang baru ngehits kembali, baru sebenarnya gini ya posisinya ya, baru booming lagi. Ini kita terakhir pasang kemarin sih kita pasang, tapi dulu kita pernah pasang itu 2018. Jadi saat itu ini alat ini namanya atau tenar disebut dengan nama Hub Vortex karena saat itu banyak pehobi kolam koi yang menggunakan Vortex untuk di kolam koinya gitu ya. Jadi ini untuk nyetop air dari kolam ke chamber 1, bisa juga dipakai untuk mempermudah stopper air pipa backwash di setiap chamber gitu. Kenapa ini saya ceritakan dulu sejarahnya, kenapa dulu namanya Hub Vortex, sekarang namanya BD Stopper. Nah, yang akan lebih fokus kita bahas adalah gimana sih cara masangnya gitu ya. Jadi Vortex kolam koi, mungkin nanti kita bikinkan treat khusus juga ya, kalau bikin Vortex itu seperti apa, itu sebenarnya ada hitung-hitungannya. Dan kenapa kita jarang sekali, bahkan bisa dibilang nggak pernah ya untuk saat ini pakai Vortex di kolam koi gitu. Jadi Vortex itu outputnya idealnya adalah di samping supaya air bisa muter. Kan Vortex itu chambernya bulat ya, jadi air kolam koi itu di chamber satunya muter. Jadi outputnya di samping gitu ya. Jadi kenapa ini dinamakan Hub Vortex, supaya airnya ke samping, muter air gitu, bukan outputnya di bawah seperti chamber 1 biasa gitu. Jadi ini bisa digunakan dengan dua susunan, dua cara gitu. Kalau mau dipakai untuk Vortex, di sana terlihat ya ada bottom drain. Ini untuk ilustrasi saja supaya mempermudah. Di sana ada bottom drain. Nah, kalau dipakai untuk Vortex itu cara masangnya begini. Ini ada keni ya, keni 3N. Ini kebetulan yang kita bawa adalah BD Stopper 3N. Ini keni posisinya gini. Nah, ini kita pasang gini, posisi ini beton ya, ini beton, ini juga di dalam beton, ini di Vortex-nya. Vortex-nya di sini nih. Kira-kira seperti ini. Jadi outputnya itu nyamping kalau untuk Vortex, dan posisinya lebih tinggi daripada si bottom drain itu sendiri. Jadi supaya airnya itu mutar. Itu kalau Vortex. Terus nanti outputnya Vortex itu kan di atas untuk lari ke chamber 2. Itu kira-kira. Nah, bekerjanya gimana? Ini BD Stopper ini kan kita rancang posisinya ini adalah nanti di dalam beton ya. Di dalam beton, ini juga di beton kan, ini beton lantai kolamnya, ini dalam beton. Nanti kita tunjukkan posisi yang sudah terpasang. Ini untuk ilustrasi dulu. Nah, kalau mau nge-backwash supaya air dari kolam ke chamber 1 dan chamber berikutnya itu tidak ngalir ya, untuk nyetop air, ini kan aliran air nih. Ini dicolokin. Jadi ini dalam beton, ini ada casingnya dulu nih. Casingnya kalau untuk yang BD 3N itu casingnya pipa 4In. Ini juga posisinya di dalam beton nih. Di stopnya dari sini, dicolokin saja. Colokin pipa 3N. Nah, ini udah air di sini nggak akan ngalir gitu. Ini posisi kalau dipakai untuk Vortex. Makanya sejarahnya ini dulu, zaman dulu ini namanya Hub Vortex. Saat ini lebih tenar disebut BD Stopper gitu ya. Tuh kira-kira. Terus cara kedua, tadi cara pertama kalau untuk Vortex. Cara kedua, kalau kalau mau dipakai untuk BD Stopper atau untuk chamber konvensional, itu posisi masangnya saja yang berbeda. Ini tetap susunannya seperti ini. Nah, ini di mulutnya ketemu dengan ini nih. Nah, gini nih posisinya. Jadi ini lantai kolam, ini casingnya jangan lupa dipasang ya, casing dipasang. Ini adalah dinding antara kolam ke chamber 1, ya kan? Nanti kita tunjukkan ilustrasinya di sana ya. Ini dinding dari kolam ke sekat, dari kolam ke chamber 1. Masuknya ke
chamber 1 ini posisi chamber satunya lebih dalam. Jadi posisi chamber 1 lebih dalam. Terus kalau mau nyetop, kalau mau nge-back wash supaya airnya dari kolam ke chamber 1 itu nggak ngalir, tinggal dicolokin ini aja. Slep gitu. Enteng, nggak berat juga, nanti nggak nyabutnya juga nggak berat. Kayak kalau apa pipa back wash itu kan berat. Ini colokin gini. Jadi posisinya ini ada sekali lagi ini di dalam beton ya. Di dalam beton yang nongol nanti adalah ini aja nih, pipa 4 in ini gitu. Jadi posisi masangnya ada dua cara, untuk baik untuk hook vortex fungsinya ataupun untuk BD stopper, seperti itu kira-kira. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Terus kalau mau dipakai untuk back wash, pipa back wash sama, konsepnya sama, secara konsep sama. Misalnya itu chamber 1, 2, 3, 4, 5 segala macam, tapi pipanya sendiri-sendiri ya. Kita juga menyediakan untuk yang ini dari Statfoam 2N, 2,5N, 3N, 4N, kita sudah ready semua. Jadi kalau ini, misalnya ini chamber 1, ini adalah chamber back wash yang banyak pipanya itu, tinggal ini posisinya disekat antara chamber terakhir dengan chamber back wash misalnya. Atau misalnya chamber back washnya di depan, itu tergantung kondisi kolam nantinya ya. Nah, ini sama, nyetopnya kalau umumnya itu kan, umumnya di sana keni, di sini keni. Jadi yang dicolok langsung di dalam chambernya, gitu kan. Kalau ini enggak, dicoloknya di dalam beton yang ada casingnya ini, gitu. Jadi di sini enggak ngalir lagi, gitu kira-kira. Oke, supaya memperjelas ilustrasi, saya naik dulu deh. Naik dulu posisinya, aduh, susah nih naiknya. Ini yang dipakai untuk sini ya, pipanya ya. Kita lepas dulu deh. Ada lagi nggak pipanya? Ada lagi pipa 3N. Oh ya, sebentar, saya ambil pipa 3N ini, kita praktekkan langsung. Sorry. Nah, ini pipa 3N yang akan kita pakai nih. Kita praktek aja nih, naik langsung. Oke, kita akan praktekkan langsung ya. Ini kebetulan ada pipa 4N adalah ini. Pipa 4N-nya sebagai casing ini. Ini sebagai casing untuk yang tadi saya jelaskan ya. Jadi kalau mau nyetop supaya air dari kolam belakang saya tuh nggak masuk ke chamber collection ini atau chamber 1, itu tinggal dicolokin ini. Nggak susah, nyarinya nggak susah. Jadi begitu ini langsung ketemu, lubangnya langsung ketemu. Nih, tandanya dia tekor kan, begitu airnya berkurang tekor, dia ngedripping. Karena kita pasangin pelampung otomatis, kalau airnya telat dia akan ngedripping. Karena di salah satu BD sudah nggak jalan ini, gitu kira-kira. Oke, kita cabut lagi ya. Ini nggak susah nyarinya karena lubangnya udah ada relnya kan, jadi langsung ketemu. Itu. Ini ada stopper ya, 1, 2 untuk BD semua. Kalau kita pasang, karena kalau skimmer itu cenderung lebih mudah. Skimmer itu bisa ditutup langsung dari skimmernya. Jadi sekali lagi saya utarakan bahwasanya BD stopper itu posisinya ada di dalam beton, gitu ya, di dalam beton ini. Ini casingnya yang 4N tadi. Kalau nih sudah terlanjur jadi gimana? Bisa. Kolamnya sudah terlanjur jadi, nggak harus bongkar, bisa juga dicolokin kan umumnya pakai keni itu ya, keni naik, BD stoppernya dicolokin aja pakai casing 4N, tapi posisinya ada di sini, di dalam sini. Kalau misalnya itu kolam konvensional, biasanya ganggu penempatan brush gitu. Kalau ini kan brushnya pakai beginian nih, ya kan. Ini pakai brushnya pakai beginian, jadi di sini kosong, nggak ada medianya apa-apa. Brushnya cuma 1 aja ya. Gitu. Jadi ini fungsinya chamber collection adalah mengumpulkan dari BD ke skimmer, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan seputar kolam koi tentunya. Ini kolam baru saja dirilis ikannya, kita sambil menunggu penjernihan air karena tadi dimasukin garam sama dimilin. Garamnya itu 1 sak penuh tuh, masih kelihatan. Biasanya cycling sekitar 6 jam nanti udah penjernihan lagi supaya garamnya larut semua, gitu ya. Sekian dulu, mudah-mudahan menjawab. Kalau memang ada yang belum dipahami ya, silahkan dilanjut pertanyaannya di kolom komentar.
Terima kasih, selamat siang, salam Tosin Koi. Mabur-mabur.